Seperti yang kalian tahu, ada karakter baru yang muncul namanya adalah Chika Takishi. Dialah salah satu legenda Purin yang paling kuat dalam sejarah. Bahkan Umemiya nggak pernah menang melawannya. Keesokan harinya, Sakura latihan dengan Hiragi. Tapi tampaknya Sakura hanya bisa bertahan dan belum bisa melancarkan serangannya. Nah, selain Sakura, anggota lain juga melakukan sebuah latihan. Karena kemungkinan suatu saat mereka akan melawan para legenda Furin yang sangat kuat. Makanya latihan ini diadakan dan Bofurin juga dalam keadaan siaga untuk berjaga-jaga di kota. Tapi walaupun begitu, ada satu orang yang tidak dikenal memakai seragam Furin dan mereka malah mengabaikannya karena mengira salah satu dari mereka. Padahal mungkin saja itu adalah Yamato Endo yang berhasil menyusup. Besoknya, beberapa anggota Bofurin jalan-jalan ke kota setelah udah latihan. Ya, ini adalah hari yang tenang di mana mereka santai dan berbahagia karena para warga kota memberikan banyak makanan ke mereka. Bahkan saking damainya, mereka sampai lupa kalau perang bisa terjadi kapan saja. Nah, pas mereka balik ke sekolah, tiba-tiba Umemiya menyuruh semuanya datang ke atas atap untuk mengumumkan sesuatu, yaitu mereka mendapatkan deklarasi perang dari Yamato Endo. Dan dalam 2 minggu, Endo dan timnya akan datang ke kota untuk menghancurkan Bofurin. Tapi sebelum perang, kita diceritain dulu masa lalu tersembunyi dari ketua Bofurin, Hajime Umemiya, yang dimana dulunya Ume memiliki keluarga yang sangat cemara. Bakal bentar lagi dia bakal punya adik dan bakal menjadi sosok kakak yang baik. Tapi di suatu hari kemudian, ibu dan ayahnya tertabrak truk dan hanya dia yang selamat. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, Umemiya berada di panti asuhan dengan usia 9 tahun. Di sana dia dirawat dengan pekerja asuh yang bernama Yuki. Dan juga selain Ume, ada anak-anak lain yang sepertinya gak punya orang tua. Tapi Ume masih merasa bersalah, dia anggap dirinya seorang pembunuh, sehingga dia gak mau makan dan menjauh dari anak-anak lain. Bahkan selama sebulan, Ume masih seperti itu, selalu sendirian dan juga warna rambutnya mulai berubah ke warna putih. Ya, nasibnya Ume kasihan banget, gak punya kerabat, bahkan hanya panti asuhan ini yang bisa terima dia. Keesokan paginya, anak-anak lain pengen bermain di luar rumah. Tapi Yuki nggak izinin karena belakangan ini ada masalah yang terjadi di luar sana, yaitu pertarungan, keributan dari SMA Furin dan geng lainnya. Tapi Ume yang mendengar hal itu malah keluar dari rumah. Dan yang benar saja, di luar sana banyak sekali geng yang ribut di tengah jalan. Nah, si Ume ini malah datangin geng tersebut dan langsung memukul salah satu orang dari bagian geng. Tentu saja orang itu kesel, langsung mendendang Ume sekuat mungkin. Teman-temannya yang melihat itu berusaha tenangin karena cuma seorang bocah. Tapi orang ini merasa kesakitan dari serangan Ume tadi. Bahkan Ume masih bisa bangkit ketika ditendang sekeras mungkin. Jadi orang ini tambah kesal dan langsung tendang Ume, terus diinjak-injak juga. Tapi Ume masih bisa bangkit. Otomatis orang ini mengeluarkan semua tenaganya saking kesalnya. Untungnya Ume diselamatin sama anak Furin yang gak dikasih tahu namanya siapa. Tapi Ume malah gak senang ketika diselamatin karena niat Ume nyari keributan karena pengen mati untuk menebus kesalahannya. Ya, selama ini dia merasa kematian orang tuanya karena salahnya. Nah, anak Furin ini yang mendengar hal itu merespon, ya udah kalau mati mati aja, gak usah mengotori tangan orang lain. Ume yang mendengar respon itu merasa ada benernya juga. Kenapa nggak lompat dari atas untuk mengakhiri semuanya? Tapi pas mau lompat, tiba-tiba dia keinget sama wajah orang tuanya yang sambil tersenyum ketika mereka selamatin anaknya, yaitu Umemiya. Karena itu Ume langsung panik dan berubah pikiran. Untungnya dia diselamatin lagi sama anak Furin yang membuatnya masih terus hidup. Ternyata dulunya anak Furin tidak semuanya jahat cuy. Soalnya orang ini selamatin nyawa Ume kedua kalinya. Bahkan memberikan motivasi hidup kalau Ume harus memilih hidup dengan takdir yang sudah terjadi dan tidak boleh menyerah karena punya potensi untuk menjadi yang terkuat. Singkat cerita, setelah kejadian itu Ume tiba-tiba berada di gendongan Yuki. Karena sebelumnya Ume pingsan dan anak Furin menggendongnya sambil jalan entah kemana. Terus tiba-tiba ketemulah sama Yuki di tengah jalan dan ternyata mereka saling kenal karena dulunya anak Furin ini pernah tinggal di panti asuhannya. Nah, itulah kenapa Ume sekarang bersama Yuki menuju panti asuhan. Di sini Ume bertanya kepada Yuki kenapa orang tuanya saat menyelamatkannya sambil tersenyum. Yuki menjawab sambil tersenyum, mereka hanya senang karena kamu selamat. Karena itu Ume berpikir lagi, jadi selama ini mereka tidak membenciku. Kupikir aku nggak boleh merindukannya, memikirkannya, karena mereka marah denganku. Tapi jika mereka tidak marah, lalu bolehkah aku merindukannya? Yuki menjawabnya tentu saja boleh. Nah, akhirnya Ume tidak merasa bersalah lagi dan akhirnya dia pun nangis dengan sangat keras sambil merindukan ayah dan ibunya. Setelah itu Yuki dan Ume sampai di sebuah panti asuhan dan mereka bakal makan malam dengan makanan kesukaannya Ume, yaitu telur dadar. Tapi Ume masih memikirkan orang tuanya sehingga dia belum menyentuh makanannya.
Nah pas dia mikir kayak gitu, tiba-tiba ada satu anak yang ngasih tahu kalau dia dan Ume dulunya sama. Karena awal pertama kali berada di panti asuhan, dia ngerasa makanan terasa hambar. Tapi semakin lama di panti asuhan, tidak terasa hambar lagi dan merasa kesepian. Karena semua yang ada di sini menjadi keluarganya. Ya pokoknya semua yang ada di panti asuhan udah kayak keluarga sendiri. Nah disitulah Ume jadi keinget sama keluarganya dulu. Kalau mereka pengen makan, harus bersama keluarga supaya makanan akan terasa lebih enak. Jadi Umemiya pun mulai menganggap semua anak yang ada di situ adalah keluarganya. Dan akhirnya dia pun bisa merasakan makanan yang sangat enak lagi. Dan karena Ume lebih tua di panti asuhan, jadi mereka menganggap kalau Ume adalah kakaknya, yang membuat Ume menjadi lebih semangat dan akan melindungi adik-adiknya. Singkat cerita, time skip ke Umemiya yang berumur 14 tahun. Di sini Ume kelihatan ceria banget ya, bahkan menjadi sosok kakak yang sangat baik. Apalagi dia selalu membantu orang-orang yang ada di kota. Dan ketika ada keributan atau pertarungan, pasti selalu diatasi sendirian, walaupun musuhnya orang dewasa cuy. Tapi bagi Ume gak masalah sih, karena dia emang kuat banget, bisa numbangin musuh hanya sekali serangan. Dan di tengah pertarungan, tiba-tiba ada Hiragi yang datang berumur 15 tahun. Dan dia marah-marah ke Ume karena gak datang tepat waktu. Tapi walaupun sedang marah, Hiragi tetap bantu Ume untuk mengalahkan semua musuh. Dan setelah pertarungan selesai, Ume mulai berbicara dengan Hiragi, yaitu mengajaknya pergi ke Furin. Ya karena Ume sendiri impiannya itu menduduki Furin dan ingin Furin dekat dengan warga kota sekaligus melindunginya. Dia berpikir kalau impiannya itu terjadi pasti bagus banget. Jadi hal inilah yang membuat Ume ingin pergi ke Furin untuk membangun sebuah jembatan Furin dan warga kota supaya menjadi tempat di mana semua orang bisa bahagia bersama. Cuman Hiragi susah banget diajakin, bahkan sampai berkali-kali tetap gak mau. Tapi pada akhirnya dia mau juga, dan situlah dimulainya perjalanan Ume untuk menyatukan Furin bersama Tsubakino, Mizuki, Takumi, dan Hiragi. Nah itulah kisah dari Umemiya, dan kita udah balik ke masa sekarang. Yang dimana sebelum melawan kelompok Yamato Endo, para anggota bawa Furin latihan selama 2 minggu. Bahkan Sakura sampai kelihatan tambah kuat, bisa melancarkan serangannya ke Hiragi. Dan akhirnya 2 minggu pun berlalu. Mereka berkumpul di lokasi pertarungan sebelum perang dimulai. Tapi gak semua anggota Bofurin berkumpul di satu titik, yang berarti setiap lokasi yang udah ditentukan ada anggota Bofurin, kecuali ketuanya yaitu Memiya berada di atas atap sekolah Furin sendirian. Nah kenapa mereka memakai strategi itu? Karena sebelumnya Mizuki sudah merencanakannya, yaitu di setiap daerah SMA Furin ada jalan utama, sungai, dan hutan kota. Lalu Mizuki pun berpikir untuk menempatkan beberapa tim di setiap daerah, yaitu ada hutan kota yang bakal dijaga sama tim Zojo dan tim Kumoku. Lalu untuk jalan utama bakal dijaga sama tim Jikoku. Dan yang terakhir untuk sungai bakal dijaga sama tim Tamon. Dan karena di sungai ada 3 jembatan, tim Tamon bakal dipecah jadi 3. Nah kenapa Mizuki melakukan ini? Karena Yamato Endo memberikan sebuah aturan, yaitu yang pertama, selama mereka masih melihat anggota Bofurin yang masih bisa bertarung, mereka tidak akan menyentuh kota. Dan setelah pertarungan selesai, mereka akan mengembalikan kota seperti semula. Jadi kunci pertarungan ini adalah seberapa cepat kita memberikan informasi, yang berarti semua tim bakal bergabung di grup dan memberikan sebuah kode, yaitu kode X artinya ada banyak musuh dan butuh bantuan, dan untuk kode O artinya musuh bisa diatasi. Ya rencana ini juga supaya bisa mengatasi musuh jika menyerang dengan satu titik aja. Jadi nanti kalau hal itu terjadi, tim Bofurin bakal memberikan sebuah kode. Lalu untuk aturan yang kedua, Umemiya tidak boleh meninggalkan lapangan sekolah saat pertarungan. Dan jika mereka melihat Ume berada di kota, kelompok Yamato Endo bakal mengabaikan tim Bofurin dan menghancurkan kota. Jadi misi utama Bofurin adalah melindungi kota. Makanya rencana ini dibuat oleh Mizuki. Nah lanjut, perang akan dimulai tengah malam tepat jam 12. Dan di jam 12:51, musuh sudah mulai muncul di hadapan bagian Sakura. Tapi tiba-tiba semua tim grup memberikan kode X, yang berarti di setiap daerah ada musuh, bahkan banyak sekali. Otomatis beberapa anggota bingung dan panik harus gimana, ini udah di luar rencana. Tapi ketua dan para raja Bofurin malah merasa bernostalgia, karena dulunya saat pertama kali datang ke Furin, mereka tiap hari melihat kondisi seperti ini, bahkan jauh lebih buruk daripada yang mereka alami saat ini. Soalnya dulu mereka hanya berlima doang menghadapi kerumunan sebanyak itu. Bahkan Sakura juga tenang banget, karena sebelumnya dia pernah mengalaminya saat pertarungan dengan Kill. Jadi dia pun mulai semangati para anggota supaya bisa tenang kembali. Dan pas perang sebentar lagi mau dimulai, para raja Bofurin mulai berbicara motonya, yaitu mereka yang menyebabkan rasa sakit, mereka yang membawa kerusakan, dan mereka yang memiliki niat jahat, mereka akan dibersihkan oleh Bofurin tanpa terkecuali. Perang pun akhirnya dimulai.
Semua orang berteriak dan Sakura mulai maju di barisan depan. Sakura mulai mengajar musuh yang ada di hadapannya. Tentu saja dia nggak sendirian, karena ada Sugishita yang ikutan bertarung di barisan depan. Mereka udah kayak tim yang bisa bekerja sama, walaupun masih malu-malu gitu. Tapi mereka berdua adalah tim yang bagus, karena bisa menumbangkan banyak musuh seperti gorila cuy. Nah, sedangkan sisanya berada di barisan belakang menjaga posisinya dan harus saling dekat, tidak boleh menjauh. Ya, mereka seperti membuat sebuah benteng. Dan kenapa mereka membuat formasi seperti itu? Karena sebelumnya hal ini sudah direncanakan sama Suo untuk mengantisipasi ketika musuh mengepung seperti kejadian di pertarungan kill kemarin. Apalagi mengingat mereka berada di jembatan yang sempit yang membuat musuh hanya beberapa saja yang masuk. Jadi Suo pun memikirkan formasi seperti itu. Tapi supaya rencana ini membuahkan hasil, barisan belakang harus bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 1, dan barisan depan semaksimal mungkin bisa mengurangi musuh dan bisa melawan yang kuat sekalipun supaya barisan belakang tetap kuat. Nah, barisan depan hanya Sakura dan Sugishita yang bisa diandalkan, makanya kita bisa melihat mereka berdua bisa bekerja sama. Lanjut ke pertarungan tadi, tampaknya semua tim Bofurin masih bisa mengatasi musuh dengan mudah. Sedangkan di sisi lain, Yamato, Endo, dan Chika masih liatin kondisi pertarungan. Nah, pokoknya di sini tim Bofurin masih mendominasi. Terlihat barisan belakang anggota Furin lainnya bisa 1 lawan 1, dan juga Suo dan Kiryu bisa mengatasinya dengan mudah. Lalu Sakura dan Sugishita masih kuat juga. Nah, selain mereka, tentu saja kita nggak lupa dengan tim Mizuki, tim Takumi, tim Tsubakino beserta wakilnya, dan yang terakhir tim Hiragi. Mereka semua dengan mudah melawan para kroco, tapi tampaknya mereka sedang mencari seseorang. Bahkan Suo juga mencari seseorang itu, tapi di grup gak ada pesan apa-apa kalau orang yang dicari itu muncul. Tapi tiba-tiba seseorang yang dicari akhirnya muncul juga, bahkan ada banyak sekali, dan tampaknya mengenali para Raja Bofurin. Ternyata mereka adalah legenda Furin yang sangat kuat dan dikenal dengan nama geng Noroshi yang menuruti perintah Endo. Nah, diantaranya ada Tsuji Hashiro berserta anak buahnya bernama Kaito Hobiki yang muncul di hadapan Sakura dan Sugishita. Lalu ada Chihiro Sakushi dan Seitaro Tarumi yang muncul di hadapan Mizuki dan Takumi. Terus ada Kisuke Masuda yang muncul di hadapan Hiragi. Setelah itu ada Genji Sugichi yang muncul di hadapan Tsubakino. Dan terakhir ada Kanon Bajo, orang yang paling kuat setelah Chika dan Endo yang muncul di hadapan Kaji. Nah, jika mereka semua muncul, pasti pertarungan akan menjadi sulit dan tim Bofurin harus menang melawan mereka. Kalau enggak, rencana yang dibuat akan gagal. Dan tanpa pikir panjang, pertarungan sulit pun dimulai. Tsuji langsung memukul Sakura dengan sangat kuat, dan Sakura dengan refleks menahan serangan tersebut sampai terpental. Nah, sedangkan Kaito bersama lainnya menuju bagian belakang. Di sini Kaito lincah banget, dia bisa melewati pertahanan Bofurin tanpa melawan. Tapi tiba-tiba Suo datang menghampirinya sambil melancarkan tendangan dari atas. Tentu saja bisa dihindari sama Kaito. Ya, mereka berdua adalah lawan yang sangat setara, soalnya sama-sama lincah dan tenang dalam pertarungan. Terlihat jelas Kaito ingin melancarkan serangannya, tapi karena terlalu terbuka, Suo bisa balikin dengan serangan memutar ke bawah. Dan pas Kaito mau jatuh ke tanah, dia langsung bisa bangkit dan melancarkan tendangannya ke Suo, tapi nggak kena. Sementara itu kita dilihatin Mizuki yang sedang berhadapan dengan Tarumi. Lalu ada Takumi yang berhadapan sama Chihiro. Pertarungan mereka untuk sekarang masih seimbang. Terus ada Tsubakino yang berhadapan sama Genji. Dan untuk wakilnya lagi ngelawan ketua dari Kill, yaitu Natori. Tapi dari tadi nggak ada yang menang, jadi anggota lain berinisiatif buat kurusin Natori supaya wakilnya bisa bantuin Tsubakino ngelawan Genji. Tapi pas menuju ke Tsubakino, mereka dihalangi sama musuh yang kelihatan lumayan kuat, namanya adalah Tenjin Shimada dan Neo Shimada. Sedangkan di sisi lain, dari tadi Sakura hanya bisa menghindari Tsuji. Bahkan Sugishita yang melancarkan tendangannya berhasil ditahan, dan Tsuji langsung membuat serangan balik sehingga membuat Sugishita terjatuh. Di sini Tsuji komen dong, padahal kalian berdua, tapi kerjasamanya nggak ada, gimana mau menang? Tapi Sakura nggak peduli, dia lebih mikir gimana caranya bisa menumbangkan musuh sebelum mereka sampai ke ujung jembatan. Kalau dari perkataan Suo, dia harus fokus mengalahkan salah satu bagian Noroshi dulu. Tapi Sakura malah mikir dia harus cepatnya mengalahkan musuh, yaitu Tsuji. Dan karena Sugishita sepertinya setuju, jadi mereka menyerang bersamaan dan melancarkan serangannya, tapi lagi-lagi bisa dihindari. Karena bagi Tsuji, strategi mereka salah besar, karena sama aja kayak tadi, gak ada kerjasamanya, mereka fokus dengan kecepatan doang. Sementara itu di bagian belakang ada Kiryu yang berusaha melawan para kroco.
Dan dia mikir semenjak Soji dan anak buahnya datang, arah pertarungannya jadi berubah. Karena musuhnya jadi tambah banyak, bahkan Soge nggak bisa menahan mereka. Dan Suwo lagi bertarung satu lawan satu, yang berarti bagian belakang tidak bisa melindungi sesama. Nah, pas Kiryu lagi mikir, tiba-tiba ada musuh yang ingin memukulnya. Untungnya ada Nirai yang menyelamatkannya. Ya sebelumnya dia mikir juga musuhnya tambah banyak, dan sekarang hanya Kiryu yang bisa melindungi orang lain. Kalau gini terus pasti formasinya bakal rusak. Jadi mau gak mau Nirai memberanikan diri melawan musuh bersama Kiryu. Tapi Kiryu sendiri nggak yakin, takutnya nanti Nirai terluka lagi. Jadi biar Kiryu aja yang ngurus. Tapi Nirai buktiin kalau dia bisa menumbangkan musuh. Dan karena Kiryu merasa Nirai bisa diandalkan, jadi mereka pun bertarung bersama. Di sisi lain, Suwo tersenyum ketika dia tahu kalau Nirai ada perkembangan. Kaito yang melihat itu bertanya kenapa tersenyum. Di sini dia ngira alasan Suwo tersenyum karena nggak sabar melawan Kaito. Tapi Suwo jawab aja kalau dia senang dan cukup terhibur, intinya dia lega. Kaito yang dengar itu agak bingung dan mengakui kalau Suwo sangat sopan. Kata Suwo wajar, karena kan Kaito sendiri dari Noroshi, yang berarti dia seniornya. Tapi kata Kaito sebenarnya dia bukan dari Noroshi, tapi dia hanya mengikuti Suji doang. Nah karena Suwo nggak tahu namanya, jadi dia memperkenalkan diri. Tapi Suwo dengan sangat cepat melancarkan tendangannya ke Kaito, karena dia nggak mau tahu. Kaito yang melihat itu merasa Suwo sekarang sangat serius. Ya karena dia cukup lega dan agak sedikit khawatir sama Nirai, jadi secepatnya harus mengalahkan Kaito. Lanjut ke pertarungan Sakura dan Sugeshita, mereka berdua masih saja menyerang Suji secara bersamaan. Tapi lagi dan lagi gak ada serangan satupun yang berhasil mengenai Suji. Nah karena Sakura sadar kalau teman-temannya sangat mengandalkannya, jadi dia pun serius bekerja sama dengan Sugeshita dan memberikan instruksi kepadanya untuk maju duluan. Sedangkan Sakura mendukungnya dari belakang. Nah kenapa Sakura menyuruhnya maju duluan? Karena sesuai perkataan Suwo sebelumnya, kalau dia harus memperhatikan segala hal termasuk dirinya, dan juga memahami situasi di sekitarnya. Soalnya kan ini pertarungan dengan kelompok, ya berarti bertarung bersama. Jadi Sakura harus bisa memikirkannya. Suji yang merasa mereka mulai bekerja sama, akhirnya dia pun mulai serius coy. Terlihat Suji melancarkan pukulannya ke Sugeshita. Sakura yang mendengar pukulannya kencang sekali, bahkan Sugeshita sampai terpental dan cukup kesakitan. Nah setelah Sugeshita, Suji melancarkan pukulannya ke Sakura, tapi malah mengenai jembatan. Dan pas Suji lengah, tiba-tiba di belakangnya ada Sugeshita yang ingin memukulnya. Tapi Suji menunduk dan melakukan serangan balik. Beruntungnya Sugeshita bisa menghindarinya. Nah karena Sakura melihat Suji sangat terbuka, disitulah dia mulai beraksi, yaitu dengan menahan kedua tangan Suji, sehingga membuat Sugeshita akhirnya bisa melancarkan pukulannya. Ya ini sesuai dugaan Sakura, karena dari pas dia nyuruh Sugeshita, Sakura berusaha memahami situasinya dan memanfaatkan peluang yang ada. Di sini dia udah ngerasa kayak main catur coy. Pokoknya Sugeshita adalah umpannya dan Sakura akan maju untuk menahan target ketika ada peluang. Terus setelah itu Sugeshita tinggal finishing aja. Oke lanjut ke pertarungan Nirai dan Kiryu, tampaknya masih berjalan lancar. Walaupun Nirai masih dibantu sama anggota lain, tapi dia tidak menyerah sama sekali karena teman-temannya sangat mengandalkannya. Apalagi dia harus mempertahankan formasi sampai Suwo kembali. Tapi pas dia bangkit kembali, tiba-tiba ada musuh yang mengajarnya dengan sangat kuat. Kiryu melihat itu otomatis langsung marah, tapi berubah jadi senyuman karena dia melihat Nirai yang masih bangkit dan ingin memukul musuh tersebut dari belakang. Tapi serangannya Nirai malah melesat dan dia jadi diremehin, ternyata biasa doang. Nah pas musuh itu mau mukul si Nirai, untungnya Kiryu menyelamatkannya dan menumbangkan musuh tersebut dengan mudah. Di samping itu, Kaito dan Suwo masih bertarung satu sama lain. Terlihat Suwo yang mengeluarkan teknik seni bela dirinya dan Kaito yang mengandalkan kelincahannya. Gerakannya seperti atlet senam. Tapi di antara mereka berdua, gak ada serangan yang masuk dari tadi. Mereka cuma menghindari dan menahannya doang. Nah karena pertarungan cukup sengit, Kaito mulai mengoceh kalau pertarungan ini sangat menyenangkan. Dan pertama kali dia merasakan hal ini. Apalagi Suwo sendiri sangat pintar dan cukup kuat. Jadi dia merasa kalau Suwo mirip dengannya. Tapi Suwo meresponnya dengan senyum tipis. Dia menjawab apanya yang mirip. Kamu datang menginjak rumah orang lain tanpa memikirkan masalahnya. Kamu sudah menyebabkan banyak masalah, tapi kamu menyebut dirimu orang pintar. Jadi bagi Suwo, Kaito nggak ada bedanya sama binatang. Kaito yang mendengar itu sangat tidak terima dan merasa Suwo harus diberi pelajaran. Jadi dia mulai serius mengeluarkan gerakan senamnya lagi yang sangat lincah. Tapi lagi dan lagi Suwo bisa menghindarinya dan melancarkan tendangannya. Tapi sayangnya Kaito sekarang bisa membaca gerakannya sehingga Suwo terlihat sangat terbuka dan Kaito tinggal finishing dengan kedua kakinya.
Tapi ternyata Suo bisa mengatasinya dengan mengangkat kaki kiri beserta badannya. Lalu kaki kanannya tinggal memukul Kaito sehingga membuat Kaito terjatuh kesakitan. Di sini Suo langsung nge-sarkas. Dia bilang, "Tolong dong ajarin aku sensei." Tentu saja Kaito nggak terima. Dia langsung bangkit dan memukul Suo. Tapi lagi dan lagi nggak kena. Malahan Suo yang sekarang mudah melancarkan serangan terhadap Kaito. Tapi Kaito tetap berusaha melawan dengan tekniknya walaupun bisa ditangkis. Bahkan dia mencoba menyerang ke belakang dengan kakinya. Tapi Suo bisa menghindari itu dengan sangat keren cuy. Bahkan setelah itu, karena kakinya Kaito sangat terbuka, dia langsung memutarnya dengan sangat indah sampai terbanting ke tanah dan Kaito pun terjatuh. Tanpa pikir panjang, Suo langsung melancarkan tendangannya walaupun Kaito masih di bawah tanah, tapi bisa dihindari. Kaito yang merasakan itu langsung ketawa kayak orang gila. Pokoknya dia puas banget dan ingin bertarung terus sama Suo. Ya, walaupun dia gak bisa baca gerakannya, sehingga Suo dengan mudah melancarkan serangannya. Tapi Kaito tetap ingin melawannya tanpa pikir, yang berarti Suo dengan mudah langsung mengakhiri pertarungan ini. Di samping itu, Nire masih berusaha melawan para musuh di sana. Tapi sekarang dia nggak perlu melakukan itu, karena ada Suo yang sudah menghampirinya. Yang berarti formasi mereka sekarang udah aman. Tapi tinggal pertarungan Sakura dan Sugishita yang belum selesai melawan Suji. Di sisi lain, Suji yang melihat mereka berdua merasa punya potensi yang luar biasa. Tapi yang paling mencolok adalah Sakura yang berubah secara drastis dalam pertempuran. Bisa dilihat ketika Sakura maju ke hadapan Suji, Suji mengira kalau Sakura mengincar kakinya. Tapi ternyata itu adalah sebuah tipuan, sehingga Sakura bisa memukul perutnya. Nah, ini adalah sebuah bukti kalau Sakura tidak hanya berusaha menghentikannya, dia langsung tahu pikiran Suji gimana dan tinggal mengubah arah serangannya. Dengan ini, menurut Suji, perkembangan Sakura mirip sama mereka. Walaupun masih kaku dan hijau, tapi dia adalah bunga yang mekar di medan perang. Nah, inilah orang yang sangat disukai Suji, tapi harus berhati-hati juga, karena jika salah gerakan dan salah menebak, pasti dia akan dilahap. Dan walaupun keduanya menarik bagi Suji, tapi dia memilih melawan Sakura terlebih dahulu. Di samping pertarungan antara Suji dan Sakura, Sugishita jadi mengingat perkataan Umemiya, yang dimana setiap manusia perlu berbagai jenis makanan bergizi yang berbeda-beda supaya bisa tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Nah, sama halnya dengan diri kita, yang dimana harus bertemu berbagai jenis orang, lalu perhatikan dampaknya pada diri sendiri dan biarkan semua pengaruh tercampur untuk membangun dirimu yang baru. Dengan cara itu, duniamu bisa tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Karena manusia terdiri dari makanan yang mereka makan dan orang lain yang mereka temui. Nah, sama seperti orang yang selama ini diperhatikan sama Sugishita, yaitu Sakura, yang dunianya juga sudah tumbuh lebih besar. Dan karena perkataan Mamiya, Sugishita langsung maju melawan Suji. Tapi lagi-lagi dia mengeluarkan pukulan ayunan lebar sehingga Suji bisa menebaknya. Kalau pukulan itu membuat sampingnya Sugishita terbuka lebar untuk diserang. Jadi dia pun berencana untuk mengambil kesempatan itu. Tapi ternyata Sugishita sengaja melakukan hal itu lagi supaya bisa menahan tangannya Suji, dan Sakura tinggal bergerak sangat cepat menuju ke hadapan Suji, memukul kepalanya dengan lututnya. Karena serangan itu membuat Suji akhirnya tumbang juga, dan Sakura jadi ngerasa bisa kerjasama dengan Sugishita, seperti saling mengerti satu sama lain dan merasa punya banyak senjata yang bisa mereka pakai. Tapi setelah mereka berdua merasakan itu, sama aja kayak biasanya tetap ribut. Dan karena pertarungan mereka dianggap selesai, tiba-tiba ada Suge yang datang mengabari kalau musuh berhasil menerobos taman hutan. Dan karena yang ada di hutan butuh bantuan, Suge menyuruh Sakura dan Sugishita pergi ke sana, berbagian belakang yang mengurus semuanya di sini. Tapi pas Suge paksa mereka ke sana, tiba-tiba Suji bangun dan mengatakan kalau kita belum selesai. Pindah cerita, ternyata benar, semua anggota Purin termasuk Mizuki dan Takumi berhasil ditumbangkan sama musuh, dan mereka tinggal menuju ke acara utamanya bersama Yamato Endo dan Chika Takishi. Di sisi lain, bagian Hiragi yang berhasil menumbangkan beberapa musuh tiba-tiba diberi kabar juga kalau hutan berhasil diterobos. Karena itu Hiragi disuruh bawa beberapa orang untuk pergi ke sana. Lalu ada Tsubaki Ino dan lainnya juga berusaha melawan musuh sekuat mungkin. Tapi dari tadi belum ada sama sekali musuh yang kuat ditumbangkan. Bahkan mereka saling membuat semacam pertahanan, dan mereka memutuskan untuk tetap berada di sana setelah mendengar kabar tersebut. Karena kalau bagian mereka diterobos juga, itu sangat bahaya. Di samping itu, kita dilihatin juga bagian Kaji beserta anggotanya tumbang melawan musuh. Apalagi di sana ada orang yang terkuat, jadi bagi mereka itu cukup sulit banget. Balik lagi ke bagian Sakura, terlihat Suo yang merasa ini cukup buruk.
Karena Sakura dan Sugeshita sama-sama kerepotan lagi. Apalagi setelah tahu kalau musuh berhasil menerobos taman, membuat moral mereka jadi berantakan. Dan membuat para anggota Bafurin ada rasa takut yang kuat. Karena mungkin saja musuh menghancurkan kota dan ada ancaman baru yang muncul. Nah, karena ini pasti beberapa anggota lain tidak akan fokus dalam pertarungan. Dan yang benar saja, mereka tidak bisa fokus seperti di awal. Bahkan Sakura dan Sugeshita juga nggak fokus, sehingga Suji bisa melancarkan serangannya kepada mereka berdua. Suji yang melihat itu merasa kecewa, karena keberanian mereka hilang dan lebih mencemaskan hal lain selain hidupnya sendiri. Jadi kata dia, "Sudahlah, kalian sudah tamat. Sebentar lagi kalian nasibnya sama seperti orang-orang di taman." Tapi Sakura bilang, "Kita belum tamat, dan aku tidak takut sama sekali." Nah, pas Bafurin terdesak, tiba-tiba ada Susuri yang datang ke bagian Tsubakino. Lalu ada Kanji yang datang ke bagian Mizuki sama Takumi. Dan terakhir ada Togame dengan rambut cukuran baru yang datang ke bagian Sakura untuk menyelamatkannya. Otomatis para anggota Bafurin bingung kenapa mereka bertiga berada di sini. Ya karena 1 minggu yang lalu ada satu orang yang datang sendirian untuk meminta bantuan, yaitu adalah Sakura. Terlihat sebelumnya Sakura benar-benar datang sendirian ke markas Shishitoren. Togame melihat itu mengerti kalau Sakura pengen berbicara berdua saja. Jadi mereka mencari tempat untuk saling bicara. Nah, disitulah Sakura menceritakan semuanya ke Togame kalau Bafurin bakal ada pertarungan besar dan dia minta tolong jika keadaan jadi memburuk datanglah membantu karena Bafurin benar-benar ingin melindungi kota. Tapi Togame menjawab Sakura dengan senyuman. Alasannya dia cuma bahagia melihat semua orang yang ada di Shishitoren jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Lanjut ke pertarungan, Sakura yang melihat Togame datang langsung minta tolong untuk mengatasi bagian sini, termasuk melawan Suji. Karena Sakura dan Sugeshita harus kembali ke kota ketika mendengar kabar kalau musuh sudah menembus taman. Togame pun setuju, apalagi dia pengen membalas kebaikannya Sakura. Sakura yang mendengar jawaban Togame tersenyum sambil berkata, "Kau tidak berutang apa-apa pada aku." Tapi sebelum Sakura pergi, Togame bilang kalau ketemu Choji tolong awasi dia. Dan ternyata di sisi lain Choji ikut membantu mereka karena merasa berteman baik dengan Bafurin.